Dia pikir dia menang saat mengusirku dari gedung yang kubangun dengan darah dan air mata. Perusahaan 120 miliar ini milikku, teriaknya sombong. Aku hanya tersenyum dingin. Satu panggilan dariku, dan kerajaannya akan runtuh menjadi debu dalam sekejap mata. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara tumpukan kertas yang dibanting ke atas meja mahoni itu menggema ke seluruh penjuru ruang rapat. Hening seketika. Bunyi dengungan pendingin ruangan di lantai 40 gedung pencakar langit ini terdengar begitu nyaring di telingaku, seolah-olah waktu sedang berhenti berputar. Aku duduk tegak di kursiku, kursi yang sebenarnya secara teknis adalah milikku, namun kini diduduki oleh seorang pria yang selama 5 tahun ini kupanggil dengan sebutan suami. Arga berdiri dengan napas memburu, wajahnya merah pada menahan amarah yang dibuat-buat, atau mungkin kegembiraan yang meluap karena merasa telah memenangkan sebuah perang besar. Di sebelahnya, berdiri Bella, sekretaris pribadinya yang mengenakan rok pensil terlalu ketat dan kemeja dengan kancing atas terbuka, tersenyum sinis ke arahku sambil memeluk sebuah map berwarna biru. Tanda tangani ini, Clarissa. Suara Arga terdengar berat dan penuh perintah. Telunjuknya menunjuk kasar ke arah dokumen yang baru saja ia banting di hadapanku. Ini surat pengunduran dirimu dari jajaran direksi, sekaligus surat persetujuan perceraian kita. Aku menatap dokumen itu tanpa berkedip. Judulnya tertulis jelas dengan huruf kapital tebal. Surat PHK dan pelepasan hak saham. Sungguh ironis. Di sekeliling meja panjang berbentuk oval ini, duduk para manajer divisi dan staf senior, orang-orang yang dulu kurekrut satu persatu dengan tanganku sendiri. Mereka menunduk, tak berani menatap mataku. Ada rasa takut yang menguar dari tubuh mereka, takut jika membela diriku, mereka akan menjadi korban berikutnya dari tirani Arga. Kenapa diam saja? Arga mendengus, merapikan dasi sutra mahalnya yang sedikit miring. Kamu pikir kamu masih punya kuasa di sini? Sadarlah, Clarissa. Perusahaan ini sekarang bernilai 120 miliar rupiah. Valuasinya meledak berkat aku. Berkat kerja kerasku melobi investor sana-sini. Sementara kamu cuma sibuk di rumah, mengurus hal-hal sepele yang tidak menghasilkan uang. Kata-kata itu meluncur mulus dari bibirnya, setajam silet. Aku masih diam, membiarkan dia menumpahkan segala isi kepalanya. Aku ingin merekam momen ini baik-baik dalam ingatanku. Momen di mana pria yang dulu berjanji sehidup semati denganku, kini berubah menjadi monster yang rakus. Mas Arga benar, Bu Clarissa. Bella akhirnya membuka suara. Suaranya dibuat-buat lembut, namun terdengar seperti desisan ular di telingaku. Ia melangkah maju, meletakkan secangkir kopi di dekat tangan Arga seolah dialah nyonya rumah di ruangan ini. Perusahaan butuh pemimpin yang visioner dan punya citra kuat. Ibu terlalu kuno untuk bisnis teknologi seperti ini. Penampilan ibu, cara ibu bicara, semuanya tidak sejalan dengan branding baru kita. Aku menaikkan satu alisku, menatap Bella dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kuno? Tanyaku pelan, namun suaraku cukup jernih untuk didengar semua orang di ruangan itu. Maksudmu, karena aku tidak memakai pakaian yang memamerkan dada saat rapat direksi. Wajah Bella memerah pada menahan malu, tapi Arga langsung memotong. Jaga mulutmu. Bella adalah aset berharga perusahaan ini. Dia yang membantuku mendapatkan kontrak dengan Pak Wira. Jangan coba-coba menghinanya. Arga berjalan memutari meja, mendekat ke arahku. Ia membungkuk sedikit, menatapku dengan sorot mata yang merendahkan. Aroma parfum maskulin yang mahal, parfum yang kubelikan untuk ulang tahunnya bulan lalu, menguar kuat, bercampur dengan aroma parfum wanita yang asing. Aroma Bella. Dengar baik-baik, Clarissa, bisik Arga, namun cukup keras untuk menjadi sebuah deklarasi perang. Aku memecatmu. Detik ini juga, kamu bukan lagi bagian dari Skytech Solutions. Semua aksesmu dicabut. Mobil dinas, kartu kredit perusahaan, asuransi, semuanya hangus. Dan soal perceraian, aku akan pastikan kamu keluar dari rumahku tanpa membawa sepeser pun harta gono gini. Rumah itu, mobil-mobil itu, dan perusahaan senilai 120 miliar ini, semuanya jadi milikku.
Kamu tidak punya andil apa-apa selain menjadi beban. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara dingin ruangan itu. Rasa sakit itu ada, tentu saja. Siapa yang tidak hancur hatinya dikhianati suami sendiri demi wanita lain dan harta? Tapi di atas rasa sakit itu, ada sebuah perasaan lain yang lebih kuat. Rasa geli. Ya, aku merasa geli melihat betapa bodohnya pria di hadapanku ini. Dia lupa siapa aku. Dia lupa siapa yang menulis baris demi baris kode algoritma yang menjadi jantung perusahaan ini. Dia lupa siapa yang begadang berminggu-minggu di kamar kontrakan sempit 5 tahun lalu untuk menciptakan sistem keamanan yang kini dijualnya dengan harga selangit itu. Dia pikir karena aku memilih mundur ke balik layar demi menjaga egonya sebagai suami, aku menjadi lemah? Aku meraih pena yang tergeletak di meja. Arga menyeringai, mengira aku menyerah. Bagus, katanya. Jadilah wanita penurut untuk terakhir kalinya. Tanpa ragu, aku menandatangani surat pemecatan itu. Namun, aku mendorong surat perceraian itu menjauh. Aku terima pemecatannya, kataku tenang, lalu berdiri dari kursi. Kurasakan tatapan puluhan pasang mata tertuju padaku. Aku merapikan blazerku yang sederhana, lalu menatap Arga tepat di manik matanya. Tapi untuk perceraian dan pembagian harta, kita selesaikan di pengadilan. Dan satu lagi, Arga, nikmatilah momen ini. Nikmatilah rasa berkuasa ini selagi kamu bisa. Karena di dunia bisnis, tidak ada yang abadi. Arga tertawa keras, tawa yang menggema hambar. Ancaman kosong dari wanita yang kalah. Satpam. Seret, dia keluar sekarang juga. 2 orang satpam bertubuh kekar masuk dengan ragu-ragu. Mereka menatapku dengan pandangan meminta maaf. Maafkan kami, Bu Clarissa, bisik salah satu dari mereka. Aku mengangguk pelan pada mereka. Tidak apa-apa, Pak. Saya bisa jalan sendiri. Aku melangkah keluar dari ruang rapat itu dengan kepala tegak. Tidak ada air mata. Tidak ada histeria. Aku berjalan menyusuri koridor kaca yang megah itu, melewati kubikel-kubikel karyawan yang berbisik-bisik saat melihatku lewat. Mereka mungkin mengira aku baru saja kehilangan segalanya. Mereka tidak tahu, aku baru saja melepaskan bom waktu. Sesampainya di lobi gedung, matahari sore menerobos masuk melalui dinding kaca, menyilaukan mata. Aku berhenti sejenak di dekat pintu putar. Dari dalam tas tanganku, aku mengeluarkan ponsel. Layarnya menyala, menampilkan satu nama kontak yang sudah lama kusimpan untuk keadaan darurat seperti ini, Raditya. Raditya bukan hanya pengacara. Dia adalah sahabat lamaku saat kuliah, satu-satunya orang yang tahu persis struktur legalitas awal perusahaan ini sebelum Arga masuk dan mengacak-acaknya. Aku menekan tombol panggil. Sambungan terhubung pada dering kedua. Halo, Kla? Tumben menelepon jam segini? Suara berat Raditya terdengar dari seberang, santai namun waspada. Dia tahu aku tidak pernah menelepon tanpa alasan. Aku menarik napas, membiarkan sudut bibirku terangkat membentuk senyuman tipis yang dingin. Radit, sapaku pelan, jalankan protokol black coat. Sekarang. Hening sejenak di ujung telepon. Aku bisa mendengar suara kursi berdecit, tanda Raditya menegakkan duduknya karena terkejut. Kau serius, Kla? Protokol black coat? Itu artinya kita menarik nuklirnya. Perusahaan akan lumpuh total. Kamu yakin? Aku menoleh ke belakang, menatap gedung pencakar langit megah bertuliskan Skytech Solutions di puncaknya. Di lantai 40 sana, Arga dan Bella pasti sedang bersulang merayakan kemenangan mereka. Dia baru saja memecatku dan mengklaim semuanya milik dia. Radit. Dia bilang perusahaan itu miliknya 100%. Jadi, biarkan dia merasakan bagaimana rasanya memiliki perusahaan tanpa nyawanya. Jawabku tegas. Baiklah. Suara Raditya terdengar serius, nada profesionalnya mengambil alih. Tarik semua lisensi paten atas namamu. Matikan akses ke server utama. Aku butuh waktu 10 menit untuk eksekusi. Siapkan poptronmu, Clarissa. Ini akan jadi pertunjukan yang menarik. Terima kasih, Radit. Aku mematikan sambungan telepon. Orang-orang berlalu lalang di sekitarku, sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tak ada yang tahu bahwa wanita yang berdiri tenang di lobi ini
baru saja menekan tombol penghancur yang akan meledakkan kekayaan senilai 120 miliar rupiah. Aku melangkah keluar gedung, menyetop taksi dengan perasaan lega yang aneh. Perang sudah dimulai, dan Arga bahkan tidak tahu dia sudah kalah sebelum sempat mengangkat pedangnya. Di dalam taksi yang membawaku menjauh dari gedung neraka itu, pikiranku melayang mundur. Jauh ke masa 5 tahun yang lalu. Saat itu, hidup tidak serumit ini, namun jauh lebih sulit secara fisik. Aku masih ingat jelas aroma mie instan kuah kari yang selalu memenuhi kamar kontrakan petak kami yang sempit. Saat itu, aku dan Arga baru saja menikah. Kami tidak punya apa-apa selain mimpi dan cinta. Atau setidaknya, itulah yang kupikirkan. Arga saat itu hanyalah seorang marketing freelance yang penghasilannya tidak menentu. Sementara aku adalah programmer lepasan yang menghabiskan 18 jam sehari di depan laptop butut yang kipas pendinginnya berdengung seperti mesin traktor. Sayang, kamu yakin kode ini bisa laku? Tanya Arga waktu itu, sambil memijat bahuku yang kaku. Wajahnya terlihat tulus, penuh kekhawatiran dan kasih sayang. Saat itu, Arga adalah suami yang manis. Dia selalu membuatkan teh hangat saat aku begadang, menyelimutiku saat aku ketiduran di depan meja kerja, dan selalu memujiku sebagai wanita terpintar yang pernah ia temui. Yakin, Mas? Jawabku optimis, mataku berbinar menatap barisan kode di layar monitor. Sistem manajemen cloud ini beda. Ini lebih efisien, lebih aman, dan biayanya murah. Perusahaan-perusahaan besar pasti butuh ini. Dan prediksiku benar. Setelah 6 bulan menyempurnakan prototipe, sebuah perusahaan retail kecil mau mencoba sistem buatanku. Itu adalah awal segalanya. Klien mulai berdatangan. Uang mulai masuk. Kami pindah dari kontrakan petak ke apartemen studio, lalu ke rumah sewa yang lebih layak. Disitulah awal mula bencana itu terjadi. Saat kami memutuskan untuk mendirikan PT agar terlihat lebih profesional, Arga datang padaku dengan wajah memelas. Malam itu hujan deras. Kami sedang duduk di ruang tamu sembari menghitung pemasukan bulan itu. "Kla," katanya ragu-ragu, menggenggam tanganku erat. "Soal pendaftaran perusahaan, bagaimana kalau aku yang jadi direktur utama? Maksudku, kamu kan tahu, dunia bisnis itu keras. Investor lebih percaya kalau yang memimpin itu laki-laki. Kamu kan jenius di teknis, kamu fokus saja di produk. Biar aku yang jadi tameng di depan, biar aku yang pusing menghadapi klien dan investor nakal. Aku nggak mau kamu stres." Saat itu, aku terharu. Aku pikir dia ingin melindungiku. Aku pikir dia ingin memikul beban berat itu demi aku. Dengan bodohnya, aku mengangguk. "Iya, Mas. Kamu benar. Aku juga lebih suka di belakang layar. Aku nggak pandai basa-basi." Itulah tanda tangan pertama yang menyerahkan leherku ke dalam jeratnya. Akta pendirian perusahaan mencantumkan nama Arga sebagai direktur utama dengan kepemilikan saham mayoritas di atas kertas, sementara aku hanya tercatat sebagai komisaris pasif. Namun, karena cinta dan rasa percaya yang buta, aku tidak mempermasalahkan hal itu. Toh, harta suami adalah harta istri juga, bukan? Tahun demi tahun berlalu. Skytech Solutions tumbuh menjadi raksasa. Dan seiring dengan membesarnya perusahaan, ego Arga pun ikut membesar. Awalnya perubahannya halus. Dia mulai mengkritik penampilanku. "Sayang, bajumu kok itu-itu saja? Malu dong kalau ketemu klien istri CEO penampilannya kumel," katanya suatu pagi. Lalu, dia mulai jarang pulang. Lembur, Kla. Investor dari Singapura minta meeting dadakan, alasan klasiknya. Aku percaya. Aku selalu percaya. Aku sibuk di rumah, mengurus administrasi kecil, memastikan rumah bersih dan nyaman saat dia pulang. Dan, yang paling penting, terus memperbarui sistem software perusahaan dari kamar kerjaku agar Skytech tetap unggul dari kompetitor. Arga yang mendapat tepuk tangan di panggung seminar, Arga yang masuk majalah bisnis sebagai CEO visioner muda, sementara aku hanyalah bayangan di rumah. Sampai 3 bulan yang lalu, ilusi itu retak. Siang itu aku datang ke kantor tanpa memberitahu, berniat memberikan kejutan makan siang untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Saat aku melangkah menuju ruangannya, aku melihat pintu tidak tertutup rapat. Dari celah itu, aku melihat Arga sedang duduk di kursi kebesarannya, dan Bella, sekretaris barunya yang baru bekerja 6 bulan, duduk di pangkuannya. Mereka tertawa.
Tawa yang menyakitkan. Istrimu yang membosankan itu tidak curiga, kan? Tanya Bella manja, jari-jarinya memainkan kerah kemeja Arga. Ah, dia? Arga tertawa meremehkan. Clarissa itu naif. Dia percaya apa saja yang kukatakan. Asal aku kasih uang belanja sedikit lebih banyak, dia diam. Lagi pula, dia cuma ibu rumah tangga sekarang. Dia nggak tahu apa-apa soal bisnis. Duniaku runtuh saat itu juga. Kotak bekal berisi nasi kuning kesukaan Arga yang kupegang hampir jatuh. Tapi aku menahan diri. Aku tidak mendobrak masuk. Aku tidak menjambak rambut Bella atau menampar Arga. Didikan almarhum ibu selalu terngiang di kepalaku. Jangan bertindak saat emosi sedang di puncak. Mundur, atur strategi, lalu serang saat lawan lengah. Aku mundur perlahan, kembali ke lift dengan air mata tertahan. Sejak hari itu, aku mulai menyelidik. Dan apa yang kutemukan jauh lebih busuk dari sekadar perselingkuhan. Di rumah, saat Arga sedang mandi, aku membuka laptopnya. Dia pikir dia pintar dengan memberi password, tapi dia lupa siapa yang mengajarinya tentang keamanan digital. Dalam hitungan menit, aku sudah masuk. Mataku terbelalak melihat laporan keuangan ganda yang dia sembunyikan. Ada aliran dana miliaran rupiah yang keluar dari kas perusahaan menuju rekening pribadi atas nama Bella. Mereka membeli apartemen mewah, mobil sport, bahkan liburan ke Eropa yang dia bilang perjalanan dinas. Semua menggunakan uang perusahaan. Uang hasil jerih payah kodingku siang dan malam. Yang lebih menyakitkan, aku menemukan draft rencana bisnis baru. Arga berencana menjual Skytech kepada investor asing setelah dia berhasil menendangku keluar. Dalam email yang dia kirim ke Bella, tertulis jelas, begitu aku dapat tanda tangan Clarissa untuk pelepasan hak, kita bebas, sayang. Kita akan jadi miliarder dan menyingkirkan benalu itu selamanya. Benalu. Dia menyebut istri yang membangunkan kerajaannya sebagai benalu. Malam itu, aku menangis dalam diam di kamar mandi, di bawah guyuran shower agar isak tangisku tersamar. Rasa sakit dikhianati itu seperti ada pisau yang diputar perlahan di dalam dada. Tapi setelah tangisan itu reda, yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin. Rasa cinta yang dulu kupuja, kini berubah menjadi abu. Aku menyadari satu hal fatal yang dilupakan Arga dalam kecongkakannya. Dia mungkin menguasai saham, dia mungkin menguasai gedung kantor dan rekening perusahaan, tapi dia lupa tentang intellectual property, IP, atau hak kekayaan intelektual. 5 tahun lalu, sebelum PT berdiri, aku sudah mematenkan algoritma inti Skytech atas nama pribadiku, Clarissa Andini. Bukan atas nama perusahaan. Saat itu aku melakukannya hanya karena saran iseng dari dosenku, dan Arga tidak pernah mempedulikannya karena dia tidak paham teknis. Dalam setiap kontrak kerjasama dengan klien, tertulis klausul kecil bahwa penggunaan software ini berdasarkan lisensi dari pemegang hak cipta. Itulah senjataku. Senjata yang selama ini tersembunyi di laci paling bawah lemari besi, menunggu waktu yang tepat untuk digunakan. Lamunanku buyar saat taksi berhenti di depan sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Tempat ini sepi dan privat, tempat yang sempurna untuk menyusun rencana perang. Raditya sudah menunggu di sana, duduk di sudut dengan laptop terbuka dan wajah serius. Aku membayar taksi dan melangkah masuk. Angin sore menerpa wajahku, tapi aku tidak merasa dingin. Justru ada api yang membara di dalam dadaku. Arga sudah memulai permainan ini dengan kebohongan, tapi aku yang akan mengakhirinya dengan kebenaran yang brutal. Aku menarik kursi di depan Raditya. Sahabatku itu menatapku tajam. Sudah siap menghancurkan dunia, Nyonya mantan CEO? Aku tersenyum tipis. Lebih dari siap, Radit. Mari kita buat mereka menyesal pernah dilahirkan. Hujan deras di luar kafe seolah membawaku kembali pada malam jahanam 1 bulan yang lalu. Malam di mana aku menemukan kunci kehancuran Arga, bukan dari kemampuan teknis kodingku, melainkan dari kecerobohan dan keserakahannya sendiri. Saat itu, aku sudah tahu dia berselingkuh. Hatiku sudah hancur. Namun logikaku sebagai seorang arsitek sistem menuntut bukti empiris. Aku tidak bisa maju ke medan perang hanya bermodalkan rasa sakit hati. Aku butuh amunisi. Malam itu, Arga pamit untuk perjalanan bisnis ke Bali selama 3 hari. Dia bilang ada konferensi teknologi digital,
Padahal aku tahu dari pelacak GPS di mobilnya yang diam-diam kupasang, mobil itu terparkir di terminal keberangkatan domestik, dan riwayat pemesanan tiket maskapai yang berhasil kuretas menunjukkan dua nama, Arga Pratama dan Bella Saphira. Ironisnya, dia bahkan tidak berusaha menyamarkan nama wanita itu. Rumah besar kami terasa sunyi dan dingin, seperti mausoleum yang menyimpan bangkai pernikahan kami. Aku tidak bisa tidur. Kegelisahan memaksaku bangkit dari tempat tidur dan berjalan mengelilingi rumah, hingga langkahku terhenti di depan ruang kerja pribadi Arga. Ruangan ini selalu terkunci. Dia melarang keras siapapun masuk, termasuk aku dan asisten rumah tangga, dengan alasan rahasia perusahaan. Dulu aku menghormati privasinya karena aku percaya padanya. Tapi malam itu, rasa hormat itu sudah menguap. Aku berdiri di depan pintu kayu jati yang kokoh itu. Kuncinya adalah kunci digital standar. Arga mungkin lupa bahwa istrinya adalah orang yang membangun sistem keamanan digital untuk klien-klien perbankan. Hanya butuh waktu 5 menit bagiku untuk membypass sistem kunci pintunya menggunakan perangkat lunak dekriptor sederhana yang kusimpan di ponsel. Lampu indikator berubah dari merah menjadi hijau, diikuti bunyi klik mekanis yang halus. Pintu terbuka. Aroma rokok dan parfum maskulin yang tajam langsung menyergap hidungku. Ruangan itu berantakan, kontras dengan citra Arga yang selalu rapi di depan publik. Kertas-kertas berserakan di meja, gelas bekas kopi berjamur di sudut, dan asbak penuh puntung rokok. Namun, mataku bukan tertuju pada kekacauan itu, melainkan pada sebuah lukisan abstrak besar yang tergantung miring di dinding sebelah kiri. Ada sesuatu yang aneh dengan posisi lukisan itu. Aku mendekat, menggeser lukisan itu perlahan. Benar dugaanku. Di baliknya tertanam sebuah brankas dinding baja. Jantungku berdegup kencang. Ini adalah level rahasia yang tidak pernah dia bagi denganku. Brankas ini tidak menggunakan kunci digital, melainkan kombinasi angka putar manual. Arga, dalam keangkuhannya, adalah makhluk kebiasaan. Dia bukan orang yang rumit. Aku mencoba tanggal pernikahan kami, gagal. Aku mencoba tanggal lahirnya, gagal. Aku mencoba tanggal lahir ibunya, gagal. Tanganku gemetar. Aku mencoba kombinasi terakhir yang paling menyakitkan untuk diakui. Tanggal di mana Bella resmi masuk bekerja di Skytech Solutions. Aku ingat tanggal itu karena Arga pulang dengan sangat ceria hari itu, memuji sekretaris barunya yang cekatan. 12 April 20. Klik. Pintu brankas terbuka berat. Napasku tercekat. Air mata yang sempat mengering kembali mendesak keluar, bukan karena sedih, tapi karena marah pada diriku sendiri yang begitu bodoh selama ini. Di dalam brankas itu, bukan hanya ada tumpukan uang tunai dalam mata uang asing, tapi juga tumpukan dokumen yang menjadi senjata pemusnah massal bagi karir Arga. Aku mengeluarkan sebuah buku catatan tebal berwarna hitam dan beberapa map dokumen. Aku duduk di lantai yang dingin, mulai membaca satu persatu di bawah cahaya lampu meja yang remang-remang. Buku hitam itu adalah buku besar bayangan. Arga mencatat setiap aliran dana haram yang dia lakukan. Ternyata, dia bukan hanya mengambil uang perusahaan untuk membiayai gaya hidup Bella. Dia melakukan sesuatu yang jauh lebih fatal, penggelapan pajak dan suap. Ada catatan detail tentang aliran dana ke beberapa pejabat perizinan untuk memuluskan proyek-proyek Skytech yang sebenarnya tidak memenuhi standar kelayakan. Ada juga bukti pembayaran ke perusahaan-perusahaan fiktif, vendor palsu yang dia buat seolah-olah menyuplai perangkat keras, padahal uangnya masuk kembali ke kantong pribadinya. PT Sinar Abadi, PT Maju Bersama. Gumamku membaca nama-nama perusahaan cangkang itu. Total kerugian negara dan investor yang dia gelapkan mencapai puluhan miliar rupiah. Jika buku ini sampai ke tangan kejaksaan, Arga bukan hanya akan miskin, dia akan membusuk di penjara selama belasan tahun. Tapi temuan berikutnya yang membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Di dalam sebuah map merah, terselip dokumen hukum yang sudah disiapkan oleh pengacara pribadinya. Judulnya, Rencana Restrukturisasi dan Likuidasi Aset Pasca Perceraian. Aku membacanya dengan tangan gemetar hebat. Rencana itu disusun dengan sangat rapi dan jahat. Arga berencana memecatku, yang baru saja dia lakukan hari ini, lalu segera menjual aset-aset utama perusahaan ke pihak ketiga dengan harga miring. Pihak ketiga yang sebenarnya adalah perusahaan miliknya sendiri yang diatasnamakan kerabat jauh Bella.
Dengan begitu, saat pembagian harta Gonogini di pengadilan nanti, nilai Skytech akan terlihat 0 atau bangkrut, sehingga aku tidak mendapatkan apa-apa. Setelah cerai ketuk palu, dia akan membeli kembali aset itu dan hidup kaya raya bersama Bella. Biadab, desisku pelan. Suaraku parau di ruangan kosong itu. Kamu benar-benar iblis, Mas. Dia ingin memiskinkanku. Dia ingin membuangku ke jalanan tanpa sepeser pun setelah aku memberinya segalanya. Dia lupa bahwa akulah yang memegang kunci utama dari semua aset yang ingin dia jual itu. Aku segera berlari keluar dari ruang kerjanya, menuju gudang penyimpanan di loteng. Aku membongkar tumpukan kardus-kardus lama berisi berkas kuliah dan dokumen awal perintisan usaha kami. Debu beterbangan membuatku terbatuk, tapi aku tidak peduli. Aku harus menemukannya. Dan di sanalah dia. Di dalam map plastik bening yang sudah agak menguning. Sertifikat hak kekayaan intelektual, HAKI, dan paten algoritma core system Skytech. Tertulis jelas di sana, pemilik ciptaan, Clarissa Andini. Bukan PT Skytech Solutions. Dulu, saat perusahaan baru berdiri, Arga terlalu pelit untuk membayar biaya pengalihan hak cipta dari namaku ke nama perusahaan. Nanti saja kalau kita sudah punya uang lebih. Kla, biar hemat, pakai namamu saja dulu, kan sama saja, katanya waktu itu. Dan, nanti, itu tidak pernah terjadi. Aku mendekap dokumen itu erat-erat ke dadaku. Aku tertawa, tawa yang terdengar sumbang dan menakutkan di telingaku sendiri. Arga berpikir dia memiliki perusahaan senilai 120 miliar. Dia tidak sadar bahwa yang dia miliki hanyalah cangkang kosong. Gedung kantor, komputer, server, meja, kursi, semua itu tidak ada harganya tanpa software yang menjalankannya. Dan software itu, jiwanya, adalah milikku. Malam itu, di lantai gudang yang berdebu, aku berhenti menjadi istri yang berbakti. Aku berhenti menjadi wanita yang sabar. Aku menyimpan kembali semua bukti itu, memotret buku hitamnya halaman demi halaman, dan mengembalikan semuanya ke brankas persis seperti sedia kala. Aku tidak akan menegurnya saat dia pulang. Aku akan membiarkan dia merasa menang. Aku akan membiarkan dia mendaki gunung kesombongannya sampai ke puncak tertinggi. Karena semakin tinggi dia mendaki, semakin hancur tulangnya saat kudorong jatuh nanti. Kembali ke masa kini. Aroma kopi Arabica yang baru digiling di kafe ini sedikit menenangkan sarafku yang tegang, namun adrenalin masih membanjiri tubuhku. Di hadapanku, Raditya mengetik dengan kecepatan kilat di laptop gamingnya yang tebal. Wajahnya diterangi cahaya layar monitor, menampilkan barisan kode yang sangat familiar bagiku. Akses root berhasil diambil alih, gumam Raditya tanpa mengalihkan pandangan. Ini gila, Kla. Sistem keamanan mereka bahkan belum diperbarui sejak kamu cuti sebulan lalu. Firewallnya rapuh sekali. Aku menyesap Earl Grey tea milikku dengan tenang. Itu karena Arga memecat tim IT senior yang loyal padaku, dan menggantinya dengan anak-anak baru lulusan kursus kilat yang mau dibayar murah. Dia pikir IT itu cuma soal colok kabel. Oke, Raditya berhenti mengetik sejenak, menatapku serius. Jari telunjuknya melayang di atas tombol enter. Begitu aku tekan tombol ini, server utama Skytech akan mati. Semua klien yang menggunakan layanan cloud mereka akan terputus. Data tidak akan hilang, tapi tidak bisa diakses sampai aku, atau kamu, membuka kuncinya. Ini akan menimbulkan kekacauan massal. Klien akan menuntut, saham akan terjun bebas, dan reputasi perusahaan akan hancur dalam hitungan jam. Kamu yakin ini jalan yang mau kamu tempuh? Ini, bayi, kamu juga, Kla? Pertanyaan Raditya membuatku terdiam sejenak. Skytech memang seperti anak bagiku. Aku yang menyusuinya dengan kode-kode rumit, aku yang menjaganya dari serangan virus di tahun-tahun awal. Menghancurkannya terasa seperti membunuh bagian dari diriku sendiri. Tapi kemudian, bayangan wajah Arga yang sombong di ruang rapat tadi melintas di benakku. Bayangan seringai Bella. Bayangan dokumen, rencana pemiskinan Clarissa, yang kutemukan di brankas. Rasa sentimental itu lenyap seketika, digantikan oleh dinginnya baja. Tekan, Radit, perintahku datar. Itu bukan bayiku lagi. Itu sekarang sarang penyamun. Bakar saja. Raditya mengangguk,
menghormati keputusanku. Tuh. Satu ketukan jari yang ringan, namun dampaknya setara dengan ledakan bom nuklir di dunia digital. Selesai, kata Raditya sambil bersandar di kursinya. Lisensi dicabut. Sistem terkunci. Pesan error sudah dipasang di semua dashboard pengguna. License revoked by author due to violation of contract. Sekarang, tinggal menunggu telepon Arga meledak. Aku tersenyum puas. Langkah 1 selesai. Sekarang langkah 2. Aku harus membuat panggilan itu. Pak Wira, tebak Raditya. Ya, investor utama. Orang yang menyuntikkan dana 50 miliar bulan lalu, karena percaya pada prospek Skytech. Aku mengambil ponselku, mencari nama, Pak Wira Adiguna, di daftar kontak. Pak Wira adalah pengusaha senior yang sangat memegang teguh etika bisnis. Dia orang tua yang keras tapi adil. Dia sangat menghormatiku karena pernah membantunya memulihkan data perusahaannya yang terkena ransomware 2 tahun lalu. Sebenarnya, alasan utama dia berinvestasi di Skytech adalah karena dia tahu aku ada di balik teknologinya. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar 3 kali sebelum suara bariton yang berwibawa menyapa. Halo? Clarissa? Ada apa nak? Sore-sore menelepon? Saya dengar ada keributan di kantor pusat Skytech. Rupanya berita menyebar cepat. Selamat sore, Pak Wira. Maaf mengganggu waktu istirahat Bapak. Jawabku dengan nada sopan namun mengandung urgensi yang tertahan. Saya menelepon untuk menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, Pak. Minta maaf? Untuk apa? Mulai sore ini, saya sudah tidak lagi menjadi bagian dari Skytech Solutions. Arga baru saja memecat saya dan menceraikan saya secara sepihak. Pak, kataku, membiarkan suaraku sedikit bergetar di bagian akhir, memainkan peran korban yang terzalimi dengan sempurna. Apa? Arga memecatmu? Tapi, bukankah kamu otak dari semua sistem itu? Suara Pak Wira meninggi. Benar, Pak. Dan karena itulah saya menelepon. Saya ingin Bapak tahu fakta hukumnya sebelum Bapak mendengar dari orang lain. Hak paten dan haki atas sistem utama yang Bapak investasikan itu semua terdaftar atas nama pribadi saya, bukan perusahaan. Selama ini saya memberikan izin penggunaan gratis karena saya istri Arga. Tapi karena saya sudah dipecat dan diusir. Aku menggantung kalimatku, membiarkan Pak Wira menyimpulkan sisanya. Hening sejenak di ujung telepon. Aku bisa membayangkan wajah Pak Wira yang memerah menahan marah. Sebagai investor kawakan, dia pasti langsung paham implikasinya. Dia baru saja menginvestasikan 50 miliar untuk sebuah perusahaan yang ternyata tidak memiliki aset utamanya. Dia telah ditipu. Jadi maksudmu, investasi saya sekarang ada di perusahaan bodong? Suara Pak Wira terdengar rendah dan berbahaya. Bukan marah padaku, tapi pada situasi ini. Secara teknis, perusahaan itu sekarang tidak punya hak legal untuk menjalankan produknya. Pak, sistem sudah saya tarik. Saya tidak punya pilihan lain. Arga ingin mengambil semuanya dan membuang saya tanpa apa-apa. Saya harus melindungi hak saya. Anak kurang ajar. Geram Pak Wira. Arga bilang ke saya semua aset sudah secure atas nama PT saat pitching kemarin. Dia berbohong di depan muka saya. Dia melakukan penipuan investasi. Saya punya bukti-buktinya, Pak. Termasuk bukti aliran dana investasi Bapak yang sebagian dialihkan ke rekening pribadi asistennya, tambahku, menabur garam di atas luka. Cukup, Clarissa. Kamu tidak perlu jelaskan lagi. Kamu lakukan apa yang harus kamu lakukan untuk melindungi dirimu. Saya dukung kamu. Dan soal Arga, biarkan saya yang mengurusnya dari sisi investasi. Saya akan tarik semua dana dan menuntutnya atas pasal penipuan dan penggelapan. Besok pengacara saya akan ke sana. Terima kasih, Pak Wira. Maafkan saya harus menyeret Bapak ke dalam masalah rumah tangga kami. Ini bukan masalah rumah tangga lagi, Clarissa. Ini kriminal. Jaga dirimu baik-baik. Klik. Sambungan terputus. Aku meletakkan ponsel di atas meja dan menatap Raditya. Skakmat. Raditya menggelengkan kepala takjub. Kamu benar-benar menakutkan, Kla. Arga akan menghadapi serangan 2 arah. Sistem mati total,
dan besok pagi investor utamanya akan menuntut pengembalian dana plus pidana penipuan. Dia akan bangkrut miliaran rupiah, bahkan sebelum dia sempat sarapan. Dia yang memintanya, jawabku dingin. Dia bilang perusahaan itu miliknya? Silakan ambil. Ambil hutangnya, ambil tuntutan hukumnya, ambil kehancurannya. Aku cuma mengambil kembali apa yang memang milikku. Ponselku bergetar. Sebuah notifikasi berita online muncul di layar. Judulnya, Pesta Mewah CEO Skytech malam ini di Hotel Grand Hyatt, Perayaan Era Baru. Aku menunjukkan layar itu pada Raditya. Lihat, mereka sedang berpesta. Arga dan Bella pasti sedang berdansa, meminum champagne mahal yang dibeli pakai uang curian. Mereka tidak tahu bahwa di saku jas Arga, ponselnya sebentar lagi akan berdering membawa kabar kiamat. Kita mau ke sana? Tanya Raditya, seringai nakal muncul di wajahnya. Tentu saja tidak, jawabku sambil meraih tasku. Kita akan biarkan mereka menikmati pesta itu sampai puncaknya. Biar jatuhnya makin sakit. Malam ini, biarkan sistem yang bekerja. Besok, baru kita tonton pertunjukan aslinya. Namun dalam hati, aku tahu pesta itu tidak akan berjalan mulus sampai besok. Saat sistem mati nanti malam di tengah presentasi, pesta itu akan berubah menjadi rumah hantu. Dan aku, dari kejauhan, akan mendengarkan jeritan kepanikan mereka sebagai musik pengantar tidurku yang paling indah. Malam itu, Jakarta tampak berkelap-kelip indah dari balik jendela kamar suite hotel bintang 5 yang kusewa. Hotel ini letaknya berseberangan dengan Grand Hyatt, tempat di mana Arga sedang menggelar pesta kemenangannya. Aku sengaja memilih tempat ini. Aku ingin berada cukup dekat untuk merasakan getaran kehancurannya, namun cukup jauh untuk tetap tak tersentuh. Jam digital di dinding menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Aku duduk di sofa bludru dengan jubah mandi putih, memangku iPad yang menayangkan siaran langsung dari akun Instagram resmi perusahaan. Arga, dengan segala narsistiknya, menyuruh tim media sosial untuk menyiarkan pesta itu secara live. Biar dunia tahu siapa raja baru di industri teknologi, katanya di caption. Di layar, aku melihat ballroom hotel yang didekorasi mewah dengan dominasi warna emas dan biru, warna logo baru perusahaan yang diganti Arga tanpa persetujuanku bulan lalu. Ratusan tamu undangan hadir. Mereka adalah investor, mitra bisnis, pejabat, dan sosialita Jakarta yang haus akan koneksi. Arga tampak gagah dalam balutan tuxedo hitam rancangan desainer ternama. Di sampingnya, Bella mengenakan gaun merah menyala dengan belahan paha tinggi, menempel pada Arga seperti lintah yang kekenyangan. Mereka tertawa, bersulang, dan menyalami tamu dengan wajah berseri-seri. Tak ada sedikit pun jejak penyesalan di wajah Arga setelah mengusir istrinya sendiri beberapa jam yang lalu. Lihat mereka, gumam Raditya yang duduk di kursi seberang sambil mengunyah keripik kentang. Dia juga sedang memantau lewat laptopnya, tapi bukan memantau videonya, melainkan memantau lalu lintas data server. Sebentar lagi mereka akan berdansa di atas bara api. Di layar, Arga naik ke atas panggung. Lampu sorot memusat padanya. Musik orkestra mereda. Arga mengetuk gelas champagne-nya dengan sendok garpu, meminta perhatian. Selamat malam, hadirin sekalian. Suara Arga menggema lewat pengeras suara, terdengar jernih di iPadku. Terima kasih sudah hadir di malam yang bersejarah ini. Malam ini adalah tonggak baru bagi Skytech Solutions. Di bawah kepemimpinan tunggal saya, kita akan membawa perusahaan ini go public tahun depan. Tepuk tangan riuh membahana. Bella bertepuk tangan paling keras, matanya berbinar menatap calon tumpukan uang di sebelahnya. Banyak yang meragukan saya, lanjut Arga dengan nada dramatis. Ada pihak-pihak yang menghambat kemajuan perusahaan dengan cara pikir kuno. Tapi hari ini, saya telah membersihkan semua hambatan itu. Saya telah membuang lemak yang tidak perlu agar kita bisa berlari lebih kencang. Tanganku terkepal. Lemak, yang dia maksud adalah aku. Istri yang menemaninya makan mie instan bagi dua saat dia belum punya apa-apa. Sebagai demonstrasi visi masa depan kita, seru Arga, menunjuk layar LED raksasa di belakangnya. Saya akan perlihatkan dashboard real-time dari sistem cloud terbaru kita yang melayani lebih dari 500 perusahaan besar di Asia Tenggara. Ini adalah mesin uang kita. Layar raksasa di belakang panggung menyala,
menampilkan grafik-grafik statistik yang bergerak dinamis. Angka-angka hijau menunjukkan keuntungan dan lalu lintas data yang padat. Para tamu berdecak kagum. Arga tersenyum lebar, merasa di puncak dunia. Sekarang, Radit, perintahku dingin. Raditya menekan tombol enter dengan satu sentakan kuat. Eksekusi. Di layar iPad, aku melihat momen itu terjadi dalam gerakan lambat. Grafik hijau di layar raksasa di belakang Arga tiba-tiba berhenti bergerak. Beku. Arga yang membelakangi layar belum menyadarinya. Dia masih sibuk membual. Lihatlah kestabilan sistem ini. Tiba-tiba, layar berkedip hitam satu kali. Lalu muncul kembali dengan warna merah darah yang menyala terang, memenuhi seluruh dinding ballroom. Tulisan besar berwarna putih dan kuning berkedip-kedip agresif di sana. Fatal error. System shutdown license revoked by owner, Clarissa Andini, unauthorized use detected. All data access block. Musik latar berhenti mendadak. Hening mencekam melanda ruangan pesta. Arga, yang melihat wajah para tamu berubah dari kagum menjadi bingung dan ngeri, menoleh ke belakang. Matanya membelalak hampir keluar saat melihat pesan raksasa itu. Dia mundur selangkah, hampir tersandung kabel mikrofon. Apa-apa ini? Suaranya terdengar panik, mikrofonnya masih menyala. Teknisi. Hei, kenapa layarnya begini? Matikan. Ganti slidenya. Tapi tidak ada yang berubah. Pesan itu terkunci permanen. Detik berikutnya, suara yang jauh lebih menakutkan mulai terdengar. Bukan dari panggung, tapi dari saku-saku jas para tamu. Tring, tring, bas. Satu ponsel berbunyi. Lalu 2, 10, 50. Dalam sekejap, ruangan itu bising oleh nada dering telepon. Para tamu undangan itu adalah klien dan mitra bisnis Skytech. Mereka mulai mengangkat telepon dengan wajah panik. Aku bisa mendengar sayup-sayup teriakan mereka melalui siaran langsung yang masih berjalan. Ironisnya, tim media sosial Arga terlalu syok untuk mematikan kameranya. Apa? Server mati total? Teriak seorang bapak gemuk di barisan depan. Aplikasi nasabah tidak bisa dibuka? Bagaimana bisa? Seru yang lain. Pak Arga. Ini staf saya bilang seluruh operasional pabrik berhenti karena sistem cloud bapak down. Apa-apaan ini? Kepanikan menyebar seperti virus. Para tamu mulai merangsek maju ke arah panggung. Wajah Arga yang tadinya merah karena bangga, kini pucat pasi seputih kertas. Keringat dingin sebesar biji jagung terlihat mengalir di pelipisnya. Tenang. Tenang semuanya. Teriak Arga, suaranya pecah. Ini hanya gangguan teknis kecil. Glitch biasa. Tim saya sedang memperbaikinya. Dia menoleh ke arah Bella yang berdiri mematung di pinggir panggung. Bella sedang memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Kenapa diam saja? Telepon tim IT. Bentak Arga kasar, melupakan citra suami penyayang yang tadi dia bangun. Sudah, Mas? Teriak Bella histeris, suaranya masuk ke mikrofon Arga. Mereka bilang mereka nggak bisa masuk ke sistem. Kodenya dikunci dari induk. Mereka bilang kuncinya ada di Bu Clarissa. Nama itu menggema di seluruh ruangan. Clarissa. Arga terdiam. Dia menatap kamera siaran langsung seolah dia bisa melihatku yang sedang menontonnya dari seberang jalan. Tatapan matanya adalah campuran antara kemarahan, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Dia baru sadar bahwa lemak yang dia buang tadi sore adalah jantung yang membuat tubuh perusahaannya hidup. Seorang pria paruh baya bertubuh tegap naik ke atas panggung dengan wajah merah padam. Itu Pak Hartono, salah satu klien terbesar Skytech. Dia menarik kerah tuxedo Arga tanpa ampun. Kau bilang sistemmu aman? Bentak Pak Hartono di depan ratusan orang. Perusahaanku rugi miliaran per jam kalau sistem mati. Nyalakan sekarang atau aku tuntut kau sampai miskin. Sabar, Pak. Saya akan hubungi Clarissa. Ini cuma salah paham. Arga tergagap, wibawanya hancur berkeping-keping. Bella mencoba menengahi, tapi seseorang dari kerumunan melempar gelas wine. Prang! Cairan merah membasahi gaun mahal Bella. Dia menjerit, bukan karena sakit, tapi karena malu. Pesta mewah itu berubah menjadi pasar malam yang rusuh.
Aku menutup aplikasi Instagram di iPadku dengan tenang. Pertunjukan babak pertama sudah selesai. Puas? Tanya Raditya, menyodorkan segelas air mineral padaku. Belum, jawabku sambil menatap gedung di seberang yang kini lampunya tampak menyala terang di semua lantai, tanda kepanikan sedang terjadi. Ini baru serangan mental. Arga masih berpikir dia bisa membujukku. Dia pikir dia bisa meneleponku, minta maaf sedikit, lalu aku akan luluh dan memberikan passwordnya. Dia tidak tahu bahwa besok pagi, aku tidak akan mengirim password. Aku akan mengirim peti mati untuk karirnya. Ponselku bergetar di atas meja. Nama suamiku, yang belum sempat kuganti namanya, muncul di layar. Arga menelepon. Aku membiarkannya berdering sampai mati. Dia menelepon lagi. Dan lagi. Aku mematikan ponselku sepenuhnya. Tidur yang nyenyak. Radit, kataku sambil bangkit dari sofa. Besok kita harus bangun pagi. Kita punya janji temu untuk menghancurkan sisa hidup seseorang. Malam itu aku tidur dengan sangat nyenyak, diiringi bayangan wajah panik Arga yang lebih indah dari lukisan manapun. Pagi harinya, suasana di kantor pusat Skytech Solutions lebih mirip rumah duka daripada perusahaan teknologi. Atau mungkin lebih tepatnya, seperti kapal Titanic yang baru saja menabrak gunung es dan orkestranya sudah berhenti bermain. Aku tidak datang langsung ke sana. Belum saatnya. Aku mengirim jenderalku, Raditya, bersama tim pengacara dari firma hukum paling bergengsi di Jakarta, serta perwakilan legal dari pihak Pak Wira. Aku memantau segalanya melalui sambungan video call tersembunyi yang disematkan di saku jas Raditya. Melalui layar laptopku, aku bisa melihat kekacauan di lobi. Resepsionis kewalahan menerima telepon komplain yang masuk tanpa henti. Karyawan-karyawan berlarian membawa berkas dengan wajah bingung. Saham perusahaan, yang kupantau di layar lain, sudah terjun bebas membentuk garis vertikal merah yang curam. Berita tentang kekacauan di pesta semalam sudah menyebar di semua portal berita bisnis. Raditya melangkah dengan percaya diri melewati gerbang keamanan, diikuti oleh 4 pria berjas hitam. Mereka langsung menuju lift eksekutif, naik ke lantai 40. Saat pintu lift terbuka, Arga dan Bella sudah menunggu di ruang rapat. Penampilan mereka berantakan. Arga sepertinya tidak pulang ke rumah. Kemejanya kusut, matanya merah dan bengkak, rambutnya acak-acakan. Bella duduk di pojok, maskaranya luntur, wajahnya sembab bekas menangis. "Mana Clarissa?" teriak Arga begitu melihat Raditya masuk. Dia celingukan mencari sosokku. "Suruh dia ke sini. Dia harus nyalakan servernya sekarang. Kerugian kita sudah tembus 10 miliar pagi ini." Raditya duduk dengan tenang di kursi yang kemarin diduduki Arga. Dia meletakkan tas kerjanya di meja, lalu mengeluarkan tumpukan dokumen tebal. "Bu Clarissa tidak bisa hadir, Pak Arga," jawab Raditya formal. "Beliau sedang sibuk menikmati pagi pertamanya sebagai wanita bebas. Saya di sini sebagai kuasa hukumnya untuk menyerahkan somasi dan tuntutan." "Persetan dengan somasi." Arga menggebrak meja. "Dia istriku. Dia wajib membantuku. Apa yang dia lakukan ini sabotase. Kriminal." "Koreksi," potong Raditya tajam. "Yang dilakukan klien saya adalah perlindungan aset pribadi. Yang kriminal adalah Anda." Raditya menyodorkan dokumen pertama. Kertas putih dengan kop surat Kementerian Hukum dan HAM. Ini adalah bukti legalitas hak kekayaan intelektual atas algoritma Skycore. Pemilik sah, Clarissa Andini. Bukan PT Skytech Solutions. Dalam surat pemecatan yang Bapak tanda tangani kemarin, Bapak memutus hubungan kerja dengan Bu Clarissa. Secara hukum, itu berarti Bapak juga memutus hak pakai perusahaan atas aset intelektual milik Bu Clarissa. Jadi, perusahaan Bapak sekarang ini, Raditya mengetuk meja, kosong. Seperti toko roti yang tidak punya tepung. Wajah Arga berubah dari merah menjadi abu-abu. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia menoleh ke arah Bella. Kamu bilang kamu sudah cek semua aset legalitas." Bella tersentak kaget disalahkan. Aku cek aset fisik. Mas, gedung, mobil, tanah. Aku mana ngerti soal kode-kodean dan haki. Kamu kan CEO-nya, harusnya kamu yang tahu.
Diam kau, bentak Arga. Dia kembali menatap Raditya, suaranya kini merendah, memelas. Oke, Radit. Sampaikan ke Clarissa. Aku minta maaf. Aku hilaf. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita bagi hasil. 50-50? Atau 60-40 untuk dia? Asal server nyala dulu. Tolonglah. Aku tersenyum miris melihat layar laptopku. Semudah itu dia menawar harga dirinya. Maaf, tawaran ditolak, kata Raditya dingin. Tapi saya belum selesai. Itu baru serangan pembuka. Raditya mengeluarkan dokumen kedua. Kali ini, lembaran foto-foto yang diambil dari buku hitam di dalam brankas Arga. Mata Arga membelalak horor. Dia mengenali tulisan tangannya sendiri di foto-foto itu. Apa, dari mana kalian dapat ini? Desisnya. Klien saya menemukan bukti pencatatan ganda ini. Penggelapan dana investasi sebesar 25 miliar rupiah. Suap kepada pejabat perizinan sebesar 5 miliar. Dan Raditya melirik Bella dengan tatapan jijik. Transfer dana perusahaan ke rekening pribadi saudari Bella Saphira sebesar 8 miliar untuk pembelian apartemen di Kemang dan mobil Porsche. Ruangan itu hening total. Hanya suara dengungan AC yang terdengar. Bapak Arga, ini bukan lagi soal sengketa perdata. Lanjut Raditya dengan nada mematikan. Ini pidana. Penggelapan dalam jabatan, pencucian uang, dan penipuan investasi. Perwakilan Pak Wira di sebelah saya ini sudah siap melaporkan temuan ini ke kepolisian dan kejaksaan hari ini juga. Pria di sebelah Raditya, pengacara Pak Wira, mengangguk tegas. Pak Wira sangat kecewa. Beliau sudah menarik seluruh dananya dan menuntut pengembalian penuh ditambah ganti rugi imaterial. Lutut Arga lemas. Dia merosot duduk di kursinya. Dia menatap Bella dengan pandangan kosong. Kita habis, Bel. Kita habis. Tapi reaksi Bella di luar dugaan. Dia tiba-tiba berdiri, menjauh dari Arga seolah Arga adalah penderita kusta. Kita? Jangan bawa-bawa aku ya, Mas, seru Bella panik. Dia menatap Raditya dan pengacara lainnya. Pak, saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma disuruh Mas Arga. Dia yang transfer uang itu. Dia bilang itu bonus kinerja. Saya nggak tahu itu uang curian. Saya korban juga di sini. Arga menatap Bella tak percaya. Apa kau bilang? Bonus? Kamu yang merengek minta dibelikan apartemen. Kamu yang menyuruhku memalsukan laporan keuangan supaya kita bisa liburan ke Paris. Bohong. Kau yang inisiatif. Bella berteriak, air mata buayanya mulai keluar. Pak pengacara, saya mau jadi justice kolaborator. Saya akan bersaksi melawan Arga asal saya tidak dipenjara. Saya punya rekaman percakapan dia yang merencanakan semua ini. Dasar pelacur. Arga melompat dari kursinya, hendak mencekik Bella. Namun dua orang berjas hitam dengan sigap menahannya dan membantingnya kembali ke kursi. Di layar laptop, aku tertawa pelan. Melihat mereka saling menggigit seperti anjing liar yang terpojok sungguh memuaskan. Cinta? Kesetiaan? Semuanya lenyap begitu uang menghilang dari meja. Cukup dramanya, potong Raditya tegas. Pak Arga, pilihan Bapak cuma dua. Pertama, menyerahkan diri baik-baik dan mengakui semua kejahatan, serta mengembalikan semua aset yang Bapak curi dari Bu Clarissa. Atau kedua, kami seret Bapak keluar dengan borgol di depan seluruh karyawan Bapak yang sekarang sedang menunggu gaji mereka yang tidak akan cair. Arga menunduk dalam-dalam. Dia menangis. Bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan anak kecil yang mainannya diambil paksa. Clarissa. Gumamnya lirih. Kenapa kamu tegas sekali? Raditya mendekatkan wajahnya ke Arga, menyampaikan pesan terakhir dariku. Bu Clarissa menitipkan pesan, kamu yang memulai perang ini dengan keserakahan, Arga. Aku hanya mengakhirinya dengan keadilan. Jangan tanya kenapa aku tega. Tanyalah pada dirimu sendiri kenapa kau begitu bodoh mengkhianati orang yang membuatmu menjadi raja. Pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka kasar. Beberapa orang berseragam polisi masuk, diikuti oleh petugas pajak. Saudara Arga Pratama, tanya petugas polisi itu tegas. Kami mendapat laporan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan.
Ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Raditya membereskan berkas-berkasnya, berdiri, dan memberikan jalan bagi polisi. Dia menatap ke arah kamera tersembunyi di sakunya, dan mengedipkan sebelah mata. Misi selesai, Nyonya. Aku menutup laptopku. Helaan napas panjang keluar dari dadaku, membawa serta beban berat yang selama sebulan ini menghimpit. Arga sudah hancur. Bella sudah berkhianat. Perusahaan boneka itu sudah runtuh. Sekarang, saatnya aku turun gunung untuk memberikan penghormatan terakhir, atau lebih tepatnya, pukulan terakhir di depan publik. Siang itu, matahari Jakarta bersinar terik, seolah ingin menelanjangi segala dosa yang tersembunyi di balik dinding kaca gedung pencakar langit Skytech Solutions. Aku memutuskan untuk datang. Bukan sebagai istri yang terluka, bukan sebagai korban yang memelas, melainkan sebagai eksekutor yang datang menyaksikan jatuhnya vonis terakhir. Mobil sedan hitamku berhenti tepat di depan lobi gedung. Kerumunan manusia sudah menyemut di sana. Puluhan wartawan dengan kamera yang menyilaukan, karyawan yang melakukan aksi mogok kerja karena ketidakjelasan nasib, hingga para investor kecil yang marah. Suasana begitu kacau, bising, dan penuh amarah. Saat supir membukakan pintu untukku, aku melangkah keluar. Aku mengenakan gaun terusan berwarna hitam pekat dengan potongan tegas, kacamata hitam yang menutupi separuh wajahku, dan sepatu hak tinggi yang mengetuk aspal dengan irama yang mengintimidasi. Seketika, perhatian kerumunan terpecah. Itu Bu Clarissa, teriak salah satu karyawan senior yang mengenaliku. Bu, tolong kami, Bu, gaji kami bagaimana? Bu Clarissa, apa benar perusahaan bangkrut karena sabotase? Tanya wartawan yang langsung menyodorkan mikrofon ke wajahku. Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan lurus membelah kerumunan itu, dikawal oleh 4 pengawal pribadi sewaan Raditya. Wajahku datar, tak terbaca. Tujuanku bukan mereka. Tujuanku adalah pintu lobi yang kini terbuka lebar, memuntahkan rombongan yang paling dinanti. Dari dalam gedung, Arga digiring keluar oleh 2 petugas kepolisian. Tangannya diborgol di depan, jas mahalnya yang tadi pagi masih terlihat gagah kini kusut dan kehilangan satu kancing. Wajahnya tertunduk dalam, mencoba menghindari kilatan lampu kamera yang membabi buta membidiknya. Di belakangnya, Bella berjalan sambil menutupi wajahnya dengan tas tangan, terisak keras, dikawal oleh polisi wanita. Dia tidak diborgol, tapi statusnya sebagai saksi kunci sekaligus terduga penadah uang curian membuatnya sama hinanya di mata publik. Langkah Arga terhenti saat melihatku berdiri tepat di jalur menuju mobil polisi. Dia mendongak. Mata kami bertemu. Dulu, aku melihat cinta di mata itu. Lalu aku melihat ambisi. Kemarin, aku melihat kesombongan. Hari ini, aku hanya melihat kehampaan yang menyedihkan. Tatapan seorang pria yang sadar bahwa dia telah membuang berlian demi memungut kerikil, dan kini kerikil itu pun menyeretnya ke dasar jurang. Clarissa. Suara Arga serak, hampir tak terdengar di tengah riuh rendah teriakan wartawan. Dia mencoba melangkah ke arahku, tapi polisi menahannya. Tolong aku, Kla, cabut laporannya. Aku suamimu. Kita bisa mulai lagi dari nol. Jangan biarkan mereka membawaku. Aku membuka kacamata hitamku perlahan, menatapnya langsung tanpa penghalang. Suami? Tanyaku pelan, namun cukup tajam untuk membuatnya bergidik. Suamiku sudah mati, Arga. Dia mati tepat saat kau memilih untuk mengkhianati janji suci pernikahan demi wanita itu, dan tumpukan uang yang bahkan bukan hakmu. Aku hilaf, Kla. Aku dimanipulasi. Arga menunjuk Bella dengan dagunya. Bella yang mendengar itu langsung berteriak histeris, dasar pengecut. Kau yang merencanakan semuanya. Jangan fitnah aku. Pertengkaran mereka menjadi tontonan gratis yang memalukan. Wartawan merekam setiap detik kebusukan itu. Aku tersenyum tipis, senyuman yang penuh rasa iba sekaligus jijik. Lihat dirimu, Arga, kataku dingin. Dulu kau ingin menjadi raja, kan? Kau ingin semua orang melihatmu? Sekarang keinginanmu terkabul. Seluruh Indonesia sedang melihatmu. Nikmatilah panggungmu yang terakhir. Clarissa. Jangan pergi, Kla. Arga berteriak putus asa saat polisi mulai mendorongnya masuk ke dalam mobil tahanan.
Aku berbalik badan, mengabaikan panggilannya. Namun, urusanku belum selesai. Aku menoleh ke arah Raditya yang berdiri di sampingku. Rumah, kataku singkat. Raditya mengangguk. Tim jurusita sudah dalam perjalanan ke sana. Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga sudah mengeluarkan surat sita jaminan atas semua aset yang dibeli menggunakan uang penggelapan, termasuk rumah yang kalian tempati. Kami meluncur menuju kawasan perumahan elit tempat aku dan Arga tinggal selama 3 tahun terakhir. Rumah itu adalah simbol kesuksesan semu Arga. Dia merenovasinya besar-besaran, mengisinya dengan furnitur impor, semata-mata untuk pamer. Saat aku sampai di sana, pemandangan menyedihkan lainnya tersaji. Truk-truk pindahan dan mobil petugas pengadilan sudah memenuhi halaman. Pagar rumah ditempeli stiker besar berwarna merah. Tanah dan bangunan ini disita oleh negara. Di teras rumah, Ibunda Arga, ibu mertuaku yang selama ini selalu membela anaknya dan sering merendahkanku karena dianggap kurang gaul, sedang duduk di kursi taman sambil menangis meraung-raung. Dia memeluk beberapa tas bermerek dan kotak perhiasan, berusaha mempertahankannya dari petugas yang mencoba mendata. "Jangan ambil, ini milik anak saya. Kalian perampok," teriak ibu mertuaku histeris. Saat melihatku turun dari mobil, dia langsung berlari menerjangku. "Kamu." Dia menunjuk wajahku dengan jari gemetar. "Istri macam apa kamu? Tegas sekali kamu memenjarakan suamimu sendiri. Kamu perempuan jahat. Kamu ular." Aku menangkap pergelangan tangannya sebelum dia sempat menyentuh wajahku. Cengkeramanku kuat. Aku bukan lagi menantu yang penurut yang hanya bisa menunduk saat dimarahi. "Ibu salah," kataku tegas, menatap matanya yang basah. "Anak ibu yang menjadi ular. Dia memakan uang orang lain, dia menipu, dia berzinah. Saya hanya mengembalikan karma yang dia tanam. Dan soal barang-barang ini," aku melirik tas-tas mahal yang dia peluk. "Itu dibeli pakai uang perusahaan. Uang hasil keringat saya. Jadi, lepaskan." "Tidak. Ini pemberian Arga." "Pemberian dari hasil mencuri," bentakku, membuat nyalinya ciut. "Ibu punya 2 pilihan. Serahkan baik-baik dan pergi dari sini dengan harga diri yang tersisa, atau saya minta polisi menyeret ibu keluar karena menghalangi penyitaan aset negara." Ibu mertuaku terdiam, bibirnya bergetar hebat. Perlahan, pegangannya pada barang-barang mewah itu mengendur. Dia menjatuhkan tas-tas itu ke tanah, lalu menangis menutup wajahnya. Rasa malunya sudah sampai ke ubun-ubun, karena para tetangga mulai keluar rumah, dan menonton kejadian itu dari balik pagar. Aku melangkah masuk ke dalam rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah ini terasa asing. Di ruang tamu, foto pernikahan kami yang besar sudah diturunkan dan diletakkan terbalik di lantai. Aku berjalan ke kamar utama. Di sana, lemari pakaian Bella, ya, Arga sudah membiarkan wanita itu menaruh barang-barangnya di sini bahkan sebelum kami resmi cerai, terbuka lebar. Baju-baju kurang bahan, sepatu-sepatu mahal, semuanya berserakan. Petugas pencatat aset sedang menempelkan label sita di setiap barang berharga. Televisi, lukisan, brankas, bahkan koleksi jam tangan Arga. Semuanya habis. Raditya masuk menyusulku. "Beres, Kla. Mobil-mobil di garasi sudah diderek. Rekening bank Arga dan Bella sudah dibekukan. Mereka benar-benar nol, bahkan minus, karena hutang ganti rugi ke investor harus dibayar." Aku mengelus dinding kamar itu perlahan. Ada rasa sesak yang aneh. Bukan kerinduan, melainkan rasa lega melepaskan beban yang selama ini kupikul. Rumah ini adalah saksi bisu betapa sepinya hidupku meski bergelimang harta. Bakar saja kenangannya, Radit. Jual rumah ini, uangnya sumbangkan ke panti asuhan setelah dipotong ganti rugi investor. Aku tidak mau 1 sen pun uang dari penjualan rumah terkutuk ini. Perintahku. "Kau yakin? Nilainya masih tinggi loh," goda Raditya. "Yakin. Uang itu kotor. Aku bisa mencari uangku sendiri. Uang yang bersih, yang berkah." Aku berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Di halaman, ibu mertuaku sudah pergi, mungkin menumpang taksi dengan membawa baju seadanya. Arga di penjara. Bella dalam pemeriksaan. Rumah ini kosong. Langit sore mulai berwarna jingga.
Angin berhembus menerbangkan helai rambutku. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan. Tidak ada lagi Arga. Tidak ada lagi Skytech yang penuh kepalsuan. Kita mau kemana sekarang, bos? Tanya supir pribadiku. Aku tersenyum, kali ini senyuman yang tulus dan lepas. Ke restoran Padang paling enak di kota ini. Aku lapar sekali. Dan setelah itu, kita ke kantor notaris. Aku harus mendaftarkan perusahaan baru. Penghakiman sudah selesai. Palu sudah diketuk. Masa lalu sudah terkubur bersama reruntuhan kesombongan Arga. Sekarang, saatnya membangun istana di atas tanah yang baru. 6 bulan kemudian, suara hak sepatu stiletoku beradu dengan lantai marmer koridor gedung perkantoran di kawasan SCBD. Bukan gedung sewaan seperti dulu. Ini gedung milikku. Atau lebih tepatnya, 3 lantai teratas gedung ini adalah markas besar Clarissa Tech, perusahaan keamanan siber yang kudirikan seminggu setelah drama kehancuran Arga. Selamat pagi, Bu Clarissa, sapa resepsionis dengan ramah saat aku melewati lobi. Pagi, Sinta, balasku sambil tersenyum. Suasana di sini sangat berbeda dengan Skytech. Di sini, dinding-dindingnya kaca transparan, melambangkan transparansi yang menjadi prinsip utamaku. Tidak ada ruang kerja tertutup yang mencurigakan. Para programmer dan engineer bekerja di ruang terbuka yang nyaman, dengan fasilitas lengkap yang memanusiakan mereka. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan Arga yang memperlakukan karyawan seperti sapi perah. Aku masuk ke ruanganku. Luas, minimalis, dan menghadap langsung ke Cakrawala Jakarta. Di meja kerjaku, menumpuk proposal kerjasama dari berbagai bank multinasional. Sejak berita tentang bagaimana aku mematikan Skytech dalam hitungan detik tersebar, reputasiku sebagai ahli keamanan siber justru melesat tajam. Klien-klien besar berebut ingin menggunakan jasaku. Mereka berpikir, kalau dia bisa menghancurkan sistem sekuat itu sendirian, bayangkan betapa amannya sistem kita jika dia yang melindunginya. Ironis, bukan? Kehancuran yang satu membawa keberkahan bagi yang lain. Raditya, yang kini menjabat sebagai direktur operasional sekaligus penasihat hukumku, masuk tanpa mengetuk pintu. Kebiasaan lamanya tidak berubah, meski kini penampilannya jauh lebih rapi. Laporan bulanan sudah masuk. Bu Bos, profit kita naik 200% dibanding bulan lalu. Pak Wira juga baru saja telepon, dia mau tambah investasi lagi untuk proyek AI kita. Lapor Raditya sambil meletakkan tablet di mejaku. Bilang ke Pak Wira, sabar dulu. Kita tumbuh pelan-pelan tapi pondasinya kuat. Aku nggak mau bubble seperti dulu, jawabku sambil memeriksa grafik keuangan. Siap. Oh ya, ada satu hal lagi. Wajah Raditya berubah sedikit serius. Dia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan selembar koran lokal edisi hari ini. Mungkin kamu mau baca ini. Halaman 4, pojok kiri bawah. Aku mengambil koran itu. Mataku langsung tertuju pada sebuah berita kecil di kolom kriminal. Vonis dijatuhkan, mantan CEO Skytech divonis 12 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Arga Pratama atas kasus penipuan investasi, penggelapan dana, dan pencucian uang. Selain hukuman badan, terdakwa juga diwajibkan membayar denda dan ganti rugi sebesar 45 miliar rupiah, atau diganti dengan tambahan kurungan 5 tahun. Aku membaca berita itu tanpa emosi. 12 tahun. Saat dia keluar nanti, usianya sudah hampir 50 tahun. Tanpa harta, tanpa karir, dan dengan catatan kriminal yang akan melekat selamanya. Gimana dengan Bella? Tanyaku datar. Dia lolos dari penjara karena jadi justice kolaborator, tapi dia nggak lolos dari karma sosial. Jelas Raditya. Asetnya habis disita untuk ganti rugi. Sekarang dia tinggal di kos-kosan petak di pinggiran kota. Kudengar dia kerja jadi sales kartu kredit keliling, dan dikejar-kejar debt collector karena utang gaya hidupnya yang menumpuk. Tak ada perusahaan bonafit yang mau terima dia, karena rekam jejaknya sudah blacklist di mana-mana. Begitu ya, gumamku. Aku meletakkan koran itu ke tempat sampah. Sudah sepantasnya. Tidak ada rasa senang yang berlebihan. Hanya rasa keadilan yang terpenuhi. Mereka mendapatkan persis apa yang mereka usahakan. Arga yang ingin kaya instan kini miskin total. Bella yang ingin hidup mewah tanpa kerja keras kini
harus bekerja sangat keras hanya untuk makan. Nanti siang jadi makan siang sama Pak Wira? Tanya Raditya, mengalihkan topik. Jadi, kita harus bahas ekspansi ke Singapura. Siang harinya, setelah makan siang bisnis yang sukses, aku memutuskan untuk berjalan kaki sebentar di area pedestrian dekat mal mewah, menikmati udara sore sebelum kembali ke kantor. Saat sedang menunggu lampu penyeberangan hijau, mataku menangkap sosok yang familiar. Di seberang jalan, di depan sebuah toko roti mahal, seorang wanita dengan pakaian lusuh dan make-up tebal yang luntur sedang menawarkan brosur kepada orang-orang yang lewat. Wajahnya terlihat tua dan lelah, garis-garis kekesalan dan kepahitan terukir jelas di sana. Orang-orang menepis tangannya, beberapa bahkan memandangnya dengan jijik. Itu Bella. Sang primadona yang dulu menatapku dengan angkuh di ruang rapat, kini tak lebih dari debu di trotoar ibu kota. Tiba-tiba dia menoleh. Pandangan kami bertemu di seberang jalan yang ramai. Matanya membelalak kaget. Dia melihatku. Clarissa yang berdiri tegak dalam balutan busana desainer, memegang tas tangan yang harganya mungkin setara dengan gaji dia setahun sekarang, dikawal sopir yang membukakan pintu mobil mewah. Mulut Bella terbuka, seolah ingin memanggil namaku. Mungkin dia ingin minta tolong? Atau mungkin ingin memaki? Aku tidak tahu dan tidak peduli. Lampu penyeberangan berubah hijau. Tapi aku tidak menyeberang ke arahnya. Aku berbalik badan, masuk ke dalam mobilku yang nyaman dan dingin. Aku tidak memberinya kepuasan untuk berinteraksi denganku. Bagi orang seperti Bella, hukuman terberat bukanlah dimaki, melainkan dianggap tidak ada. Dianggap tidak terlihat oleh orang yang dulu dia hina. Jalan, Pak, perintahku pada supir. Mobil melaju membelah kemacetan Jakarta. Aku menyandarkan punggungku, menatap gedung-gedung tinggi yang berlari di luar jendela. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari Pak Wira. Clarissa, saya bangga padamu. Kamu membuktikan bahwa integritas adalah aset yang paling mahal. Teruslah terbang tinggi. Aku tersenyum, air mata haru menetes satu butir di pipiku. Aku menghapusnya dengan cepat. 6 bulan lalu, aku berpikir hidupku sudah berakhir saat suamiku menceraikan dan memecatku. Aku pikir aku kehilangan segalanya. Ternyata, Tuhan hanya sedang membersihkan hidupku dari sampah agar aku bisa membangun istana yang sesungguhnya. Aku, Clarissa Andini, bukan lagi korban. Aku adalah pemenang. Dan ini baru permulaan dari kisah suksesku yang sebenarnya.